Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab pernah ngomong gini, saya tuh kalau ngelihat laki-laki yang gagah, kuat kelihatannya gitu, tuh saya respect, takjub banget. Tapi kalau saya tahu ternyata laki-laki itu nggak kerja, hilanglah rasa kagum saya kepada dia. Ternyata Umar juga takjub kepada laki-laki yang gagah dan bekerja. Bukan gagah doang karena dia rajin fitness tapi nggak kerja, kecuali kerjanya di tempat fitness, tempat gym. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni. Jubn. Apa jubn? Jaban itu penakut. Jaban itu penakut. Penakut mah kalau di bahasa kita mungkin nggak usah ngomongin masalah hantu lah ya, itu mah untuk anak-anak ya. Kita mah untuk hewan melata aja. Masuk ular di rumah, ada kecoak, ada binatang-binatang melata yang kecil-kecil gitu masuk ke rumah, manggil security nggak? Ini juben, berarti kita nggak cowok atau ya? Yang kayak gitu-gitu mah, ada ular apa? Ular kobra? Telepon bagian kan ada tuh yang di National Geographic khusus bagian ular-ularan tuh, lembaga perularan. Yang kalau ada ular dia dipanggil gitu, 911 ular lah ya. Tinggal manggil gitu. Enggak. Minimal kalaupun enggak ular, kalau ular sih memang ada hadisnya. Hadisnya kalau misalnya sampai ada hadis kayak gini, tapi saya enggak tahu riwayat hadisnya kuat apa enggak, sekedar ini aja inspirasi. Kalau ada ular masuk ke rumah, tunggu sampai 3 hari. Kalau 3 hari enggak keluar, maka bunuhlah. Berarti itu setan. Tapi hadis yang lain, kalau ada ular masuk ke rumah, maka bacalah ta'awuz, kemudian ayat kursi, kemudian qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kalau dia dengan ayat-ayat itu keluar, berarti dia setan. Kalau nggak keluar, berarti dia ular beneran, bukan jadi-jadian. Batang ular. Wah, tapi saya nggak hafal ayat kursi, gimana nih? Cari CD saya, bacain ayat kursi. Irama Kurdi gitu ya. Kalau dia nggak keluar, berarti dia senang dengan muratal kurdinya saya. Berarti itu ular beneran. Kalau ular beneran, tinggal diusir. Kalau dia keluar, berarti itu setan. Cuman nyatanya sih nggak gitu-gitu amat. Ngeliat ular udah nggak kebayang lagi ayat kursi. Udah aja cari kursi. Udah nggak kebayang. Sibuk yang kunci kursinya hancur, ularnya biasa aja. Nih kamu ngapain sih gitu? Soalnya kan ular di pojok nih, kita mukulin, sampai hancur kursinya. Dia bilang aja, ngapain sih sibuk-sibuk gitu? Udah, kalau mau suruh keluar aja, saya keluar nih. Gitu ya, kasih ular tuh. Keluar ularnya. Artinya, harus ada sifat pemberani, syuja. Dan itu salah satu sifat seorang Nabi SAW. Ini ada kisah keberanian Rasulullah ya, di atas rata-rata sahabat. Kita kan sering ngebayang Rasulullah itu orang yang lembut, Rasulullah itu orang yang ngalahan. Sebetulnya lembut dan ngalahan itu bukan karena beliau lemah. Lembut beliau karena penyayang, ngalahan beliau itu karena karena kasihan. Bukan karena beliau, nggak ada pilihan kita ngalah aja deh. Kan orang yang mengalah disayang Tuhan, padahal emang nggak kuat, nggak mampu gitu ya. Kalau Rasulullah mah mampu, cuman kasihan kalau saya balas nih, habis dia nih, ya udah deh, saya ngalah aja, kasihan dia. Itu Rasulullah, jadi gentle gitu. Nah, Rasulullah tuh selain lembut, ngalahan dan segala macam, sebetulnya pemberani. Ada kisah yang luar biasa. Suatu malam di kota Madinah itu, di luar kota Madinah di tengah padang pasir terdengar suara. Kalau sekarang di YouTube tuh kan banyak suara kayak suara sangkakala di alam-alam gitu ya nih. Di Australia, di mana, di Eropa kan kedengaran kayak suara mesin gitu kan. Ada yang bilang suara alien, ada yang bilang suara anjingnya Dajjal, ada yang bilang suara dari dalam perut bumi. Allahu alam, ada yang bilang efek-efek gravitasi segala macam lah secara ilmiah. Yang jelas ada suara yang sangat menakutkan di luar kota Madinah, kayak suara setan lagi disiksa. Setan lagi ngamuk. Sehingga saking ngerinya suara itu, sahabat gak ada yang berani keluar loh. Bayangin, di antara mereka ada Umar. Siapa yang bilang Umar penakut? Setan aja kalau Umar lewat satu jalan, setan gak berani lewat jalan yang sama kan? Kasih aja nama jalan di sini, ini bukan jalan Seninten, jalan Umar. Gak ada. Wah, ini jalan Umar nih. Gak berani kan? Takut. Saking pemberaninya, Umar. Setan aja kalau lihat, jalan Umar, gak berani. Jalan Umar, kok semua jalan di sini jadi jalan Umar? Gak berani lewat tuh setan.
Tapi giliran suara itu Umar gak berani. Berarti kan kebayang lah ya gimana suara yang menakutkan sampai orang sekelas Umar aja agak-agak deg-degan. Jadi suara apa itu? Makhluk apa itu? Akhirnya Umar cari Khalid. Khalid bayangin. Cari siapa lagi? Sahabat-sahabat pemberani. Sa'ad bin Abi Waqqas, singa padang pasir tuh julukannya. Sahabat-sahabat yang keren-keren ternyata pada ngumpul di Masjid Nabawi. Jadi pengen ngelihat bareng gitu kayak orang ngeronda gitu. Ngumpul dulu depan Masjid Nabawi. Yuk kita cari tahu suara apa itu. Hayo. Udah berani kalau udah rame gitu. Udah rame semuanya udah hayo. Ternyata tiba-tiba dari kejauhan datang seorang laki-laki naik kuda. Dan dia nggak pakai baju, cuma pakai celana aja. Artinya perginya buru-buru. Ketika dekat ternyata dialah Rasulullah SAW. Baru datang sendiri dari kejauhan itu. Rasulullah datang, jadi kayak saya ngebayangin kayak film-film Hollywood tentang anak yang jagoan, yang gladiator gitu. Baru datang dari kejauhan, gaya kan gitu kan. Badan Rasulullah kan bagus tuh, atletis, nggak ada perut yang one pack mah nggak ada. Six pack lah ya. Rasulullah luar biasa datang gagah gitu. Dan bukti kegagahan itu sampai orang terkesima dengan tubuh Rasulullah yang nggak pakai baju, cuma dan kudanya itu nggak sempat pakai pelana ya, nggak pakai pelana, langsung kuda yang kayak gitu dipakai sama Rasulullah karena saking buru-burunya Rasulullah mengejar suara itu. Dan ketika Rasulullah pulang, para sahabat masih pada bingung gini, kata Rasulullah, udah kembalilah kalian ke rumah kalian. Apa ya Rasulullah? Udah nggak usah dibahas. Rasulullah gitu coba, pemberani banget kan, kayak ayah kepada anak. Ada suara apa ya? Udah nggak usah tidur aja, tidur gitu. Sahabat sekelas Umar ngumpulin orang dulu, ayo. Tapi Rasulullah baru datang. Coba, orang pemberani apa Rasulullah SAW? Pemberaninya luar biasa. Ada kasus yang juga pernah saya kisahin. Rasulullah lagi mau mendengar syahadat jin. Nanti teman-teman bisa baca kisah ini di dalam tafsir surat jin salah satunya. Jadi ada cerita 7 jin dari berbagai macam negeri. Ada yang dari Irak, dari Yaman, dari Mesir. Kan jin juga punya negeri ya. Cuma nggak tahu dari Indonesia ada nggak gitu. Atau dari berbagai macam negeri, jin-jin kabilah-kabilahnya datang pengen diutus sama iblis. Jadi ceritanya iblis itu suka nyuri-nyuri berita ke langit nih ceritanya. Tapi sejak Rasulullah datang, langit itu tertutup rapat, udah nggak bisa lagi nyuri-nyuri berita. Wah, ini ada apa ya? Kok langit sekarang jadi beda nih, nggak kayak dulu. Dulu mah langit welcome gitu. Sekarang mah langit susah gini ditembus, nggak bisa ditembus, ditutup rapat, kayak ada rahasia besar yang nggak boleh ketahuan. Sehingga iblis mulai curiga, ini pasti ada peristiwa besar di bumi ini. Akhirnya iblis bilang ke anak buahnya, kalian berangkatlah ke seluruh negeri, ambil tanah dari negeri itu, bawa ke sini. Masing-masing pada ngambil tanah. Ada yang ngambil tanah Mekah, dibawa ke iblis. Di mana iblis? Di samudra, di laut. Karena kata Nabi, kerajaan jin itu ada di laut. Mungkin segitiga Bermuda kali. Cuma dulu bahasanya kerajaan jin itu ada di laut. Berangkat ke segitiga Bermuda teh. Tanah termasuk tanah Mekah. Pas jauh, ini tanah Bandung mineralnya banyak gitu ya. Sehingga tongkat kayu jadi tanaman. Ini mah tanah subur ini. Terus ada tanah lagi, ini tanah apa? Tanah Lembang, tanah apa? Kok semuanya Jawa Barat ini mah katanya? Kalian ngapain sih kok di Jawa Barat ini? Itu udah hijrah. Datang nih bawa tanah-tanah dari berbagai macam negeri. Tiba-tiba pas iblis, jadi sampel-sampel tanah itu ditaruh di depan iblis. Cuma iblis yang bisa mencium aroma tanah itu dari mana dan ada apa. Ditaruh sampel-sampel tanah, terus pas sampai di sampel tanah yang ada tulisan Makkah gitu, di labnya iblis. Nah, iblis meneliti tanah itu dengan cara dicium, diendus gitu. Wah, bahaya. Ada apa? Ya iblis. Ada aroma kenabian kata iblis. Dia tahu aroma kenabian. Bukan aroma parfum misk yang 20 juta 100 mili ya. Aroma kenabian, dan Nabi itu punya aroma tubuh yang khas, yang mulia di sisi Allah dan di sisi para malaikat. Iblis tahu banget, karena dia pernah tinggal bersama Nabi, yaitu Adam, jadi tahu aroma Nabi. Lagian semua Nabi pernah digodain sama iblis, walaupun gak berhasil, tapi tahu aroma Nabi. Wah nih, tanah mana nih? Wah Mekah. Ya
tahu ada nabi apa di sana. Jangan-jangan nabi yang terakhir itu udah muncul karena aku mencium aroma kenabian dan ini kuat sekali aromanya, beda dengan nabi-nabi yang lain. Berangkat nih ke Mekah. Sampai di Mekah subuh, nggak tahu berangkatnya jam berapa. Pokoknya sampai subuh aja. Kalau berangkatnya tengah malam, berarti kurang lebih perjalanan 12 jam lah ya kecepatan pesawat. Berangkat sampai subuh, udah sampai subuh. Pas sampai subuh di daerah Nakhlah, belum sampai ke Mekah banget. Nabi lagi sholat subuh di daerah Nakhlah. Allahu Akbar. Nabi baca Al-Quran. Begitu 7 jin ini datang pengen ngintip apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, mendengar suara Nabi, terkesima, duduk. Wah, ini luar biasa bacaannya. Akhirnya tadi niatnya pengen gangguin, ikut taklim Nabi mah karena pengen memata-matai, sekarang malah pengen jadi pemuda hijrah bersama Nabi. Kenapa ya masjid itu ramai terus? Saya mata-matainya duduk di teras gini. Wah, ternyata enakan nih bacanya. Akhirnya ya udah deh, saya mau di sini aja, nggak mau lagi ke tempat yang lama. Akhirnya jadilah berbayat kepada Nabi, ya Rasulullah, kami mendengar bacaan Al-Quran yang ajaban, yang menakjubkan, dan kami beriman kepadanya. Dan ajarkanlah kami tentang Islam supaya kami menyeru kaum kami. Jin aja tahu kalau udah hijrah tugasnya berdakwah. Tahu banget bahwa tugas orang yang sudah belajar agama adalah menyampaikan lagi. Jadi kita harus lebih dari jin lah level ini. Udah belajar, wah sekarang saya pengen ngajak teman. Balik, ada yang balik ke Irak, ada yang si iblis nunggu. Wah, kok nggak balik-balik nih pasukan saya yang tujuh nih. Jangan-jangan kesasar lagi kemana gitu. Masa sih di dunia aja kesasar, orang naik ke langit nggak pernah kesasar ya? Di bumi kesasar. Ternyata mereka udah beriman dan nggak berani balik ke Samudra Hindia. Apa? Segitiga Bermuda. Nah, udah balik ke negerinya, ngajak, wahai kaumku dan segala macam. Berimanlah sekelompok jin dari negerinya yang jumlahnya ribuan. Mereka pengen syahadat di depan Nabi, bikin janjian sama Nabi. Meeting poinnya itu di luar kota Madinah. Jadi udah beberapa tahun setelah Nabi hijrah, datang lagi jin. Rasulullah, ini kaum kami udah banyak loh yang mau beriman, mau syahadat. Kita meeting point di mana ya Rasul? Oh ya udah, di luar kota Madinah aja. Jangan di kota Madinah, nanti kalian menginjak sahabat-sahabatku nggak sadar, kegencet lagi. Ya udah keluar kota Madinah. Mereka pengen sholat bareng dengan sahabat, kata Nabi nggak boleh. Ini tempat manusia sholat, kalian sholat di tempat orang lain, jangan campur. Kalau campur, coba bayangin imam bilang rapatkan sof, jin rapatkan sof. Ada 2 jin di tengahnya manusia, rapatkan sof. Wah, lebih dari truk itu teh. Makanya kata Nabi jangan di tempat manusia, kalian sholat sendiri. Udah. Hari apa? Udah ditetapkan, gak boleh hari, pasti malam. Namanya juga film hantu kan pasti malam ya. Malam nih. Udah dia pulang ke Irak, pulang ke Yaman, pulang ke Mesir. Ada janjian hal apa. Nabi mikir ngajak sahabat siapa yang mau diajakin biar jadi saksi nih, bukan Nabi pengen ditemenin. Akhirnya ngajak sahabat bilang gini, siapa di antara kalian mau nemenin saya malam ini? Kemana ya Rasul? Mau ketemu sama jin. Wah, pada ngelirik-ngelirik. Saya belum makan malam nih. Banyak yang nggak mau. Dan itu kan bukan jihad ya, jadi nggak ada keharusan mereka itu. Cuman ya agak-agak mikir sih mau ketemu jin. Oh gimana? Mungkin waktu itu nggak ada umat, kalau ada umat pasti mau. Akhirnya Nabi maksain pegangin tangan seorang sahabat yang ahli Al-Quran namanya Abdullah bin Mas'ud. Kamu ikut saya. Aduh. Dibawa ini Abdullah bin Mas'ud. Begitu dibawa, Abdullah bin Mas'ud khawatir, takut beneran takutnya tuh. Pas sampai di tengah padang pasir, Nabi taruh Abdullah bin Mas'ud di tengah. Dibuatlah lingkaran dengan jari Nabi, dengan sambil umat kami membaca zikir apa gitu, Bismillah mungkin. Terus Nabi bilang, ya Abdullah, apapun nanti yang terjadi, jangan keluar dari garis yang saya buat. Ini kalau dibuat film ini keren banget ya. Jangan keluar dari garis yang saya buat. Jangan keluar, apapun yang terjadi, walaupun saya diapa-apain, kamu gak boleh keluar dari sini. Baik Rasulullah. Duduklah Abdullah sambil ngulang-ngulang hafal, kan dia hafiz Al-Quran. Nah, kalau sahabat mah nunggu sambil ngulang hafalan, kalau kita nunggu lagi tadi, kepo lagi. Ngulang hafalan. Udah Rasulullah pergi agak jauh, kurang lebih sekitar 100 meter kelihatan dari kejauhan. Nabi berdiri tengah padang pasir, tiba-tiba suara bising yang luar biasa, kayak suara burung yang sangat banyak, kemudian suara angin yang sangat kencang, kemudian gelap, tiba-tiba banyak sekali makhluk-makhluk yang aneh lari di sebelah Abdullah bin Mas'ud dan seolah-olah
ada yang loncat-loncat di atas kepala. Hampir, kata Abdullah, hampir saya lupa dengan perintah Nabi, mau aja saya lari. Coba kalau saya lari udah habis saya tuh. Tapi tiba-tiba saya ingat, kata Rasulullah jangan keluar dari garis, masih ada nih garisnya. Wah, ramai aja, berkerumun. Bayangin satu jin aja gedenya luar biasa, ini ada ribuan. Jadilah itu padang pasir penuh dengan jin yang macam-macam bentuknya. Dan jin namanya makhluk yang berbeda dengan kita, pasti aneh-aneh sekali bentuknya. Gak usah saya ilustrasikan, saya juga belum pernah lihat. Pokoknya gitu. Wah, luar biasa, banyak aja. Rasulullah udah gak kelihatan, udah dikelilingin oleh jin. Wow. Ternyata wow itu lagi taklim. Lagi banyak syahadat, dengerin nasihat dari Nabi. Jadi ramai aja. Jin kan kalau taklim mah gak bisa diam. Kalau muslimah diam kan ya. Jadi jangan berisik ya. Kalau berisik itu harus diruqyah kita. Oh ramai ya taklimnya Rasul. Akhirnya satu persatu hilang pergi semua. Udah agak-agak sepi nih. Ada beberapa kelompok jin tua-tua, kakek-kakek gitu. Ada yang di sana jin kakek-kakek, di sini jin aki-aki, di sana jin apa? Sarwakene. Udah gitu, Rasulullah kok ini ngapain Rasulullah kok datang ke jin ini? Datang sibuk aja Rasulullah. Sampai akhirnya tiba-tiba Rasulullah pergi keliling-keliling ke belakang bukit, balik lagi datang bawa-bawa tulang. Ternyata jin itu setelah berbayat syahadat curhat. Jadi habis talim curhat. Nah, itu gaya jin di ketika talim Rasul. Talim, wah, udah selesai talim curhat ya Rasulullah. Kami mah suka perang antar suku. Jin juga sama kayak manusia, antar geng. Ada geng ini, geng itu di antara jin. Akhirnya Rasulullah mengatakan panggilkan ketua-ketua gengnya. Dipanggilin ketua geng jin. Bayangin ketua geng Indonesia, geng manusia aja. Ngeri kan melihatnya? Gimana ketua geng jin coba? Tapi Rasulullah berani kan? Ini menunjukkan betapa pemberaninya Rasulullah. Saya aja ketemu dengan ketua-ketua geng motor misalnya Brigas atau XTC, agak-agak pas salaman nih, entar gimana gitu ya. Anak pang saya pas salaman, jangan-jangan wajah saya dihafal, ntar ketemu di jalan gimana. Itu ketemu dengan ketua geng aja agak-agak wah luar biasa. Geng manusia, gimana geng jin. Udah gak usah ngomongin tato kalau jin mah. Tato bagi mereka mah itu mah cemilan, apaan sih. Tato doang bangga, kita mah udah bukan tato, ini udah dikelupas-kelupas kulitnya. Makin banyak terkelupas kulit kayak orang Afrika kan, kalau dicoret-coret itu pertanda bangsawan kan. Kalau coretannya satu berarti masih kolonel, kalau dua berarti udah jenderal gitu. Nah ini jin datang lagi, dikumpulin sama Nabi, geng-gengnya tuh dipersaudarakan, didamaikan, dinasihatin. Jin nangis, lembut hatinya jin gara-gara dengar nasihat Nabi. Udah pulang, datang lagi jin, ya Rasul, saya ada masalah dengan istri saya, kata si jin. Jin kan nikah juga, dan anaknya banyak lagi, lebih banyak daripada manusia. Makanya jangan mau kalah sama jin. Rasul, saya mah ada masalah sama istri saya. Rasul, istri saya keras kepala, nggak mau diajak masuk Islam. Akhirnya dinasihati sama Nabi, sabar, memang menghadapi istri harus sabar dan segala macam. Oh ya udah Rasul, pulang. Nah yang terakhir ada jin kelaparan, ya Rasul, di tempat kami paceklik, gagal panen dulu. Apa yang dipanen orang? Terus gimana makan apa nih Rasul? Rasulullah cari tulang-tulang di padang pasir dikumpul sama Rasul, ditaruh. Mulai sekarang inilah makanan kalian. Sehingga kalau kita lagi off-road melihat tulang, jangan ganggu, itu makanan jin sejak zaman Rasul. Itu memang jatah dari Rasulullah. Jadi kalau kita ambil tulang itu, kamu orang Islam bukan sih? Kan Rasulullah kasih tulang ke saya, ngapain kamu ambil? Berarti kita nggak ngerti sunnah tulang, jangan yang buang air kecil di tulang, jangan nendang tulang sekecil apapun, karena itu makanan jin. Biarkan kalau ada tulang, oh ya udah lagi makan enak ya. Kata Nabi, ini makanan kalian sekarang. Akhirnya mereka bawa tulang-tulang pergi itu. Tulang yang sebenarnya ya. Kalau tulang dengan bahasa Batak artinya paman. Mau pulang, tulang. Udah gitu Nabi balik lagi. Udah selesai semua urusan semalaman dari mungkin pada Isya sampai subuh. Nabi balik dan melihat Abdullah masuk ketakutan, masih gemetaran. Kata Rasulullah, bagaimana ya Abdullah? Ya Rasulullah, hampir saya keluar saja dari garis ini ya Rasulullah, karena saya ketakutan. Apa yang terjadi? Rasulullah memisahkan kisah itulah yang kemudian saya sampaikan hari ini. Itu riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Kalau sampai kamu tadi keluar dari garis yang saya buat, kita nggak akan ketemu lagi sampai hari kiamat. Apa maksudnya? Dibawa pergi sama jin. Wah ini ada anak kecil nih, unyu-unyu gitu. Bahaya kan?
Makanya Rasulullah buat pagar untuk. Kalau sekarang kita pagarnya apa? Pagarnya kalau masuk rumah jangan lupa mengucapkan Assalamualaikum, baca doa masuk rumah. Kenapa? Karena jin tidak bisa mengucapkan doa-doa yang baik. Sehingga kalau ada yang masuk rumah dengan lupa kita tapi nggak baca salam, pasti itu jelmaan jin. Datang suami, istri dulu harus tahu ya, kalau suami pulang ke rumah nggak ngucapin salam itu bukan suami kalian. Langsung kalau ada suami datang senyum nggak baca doa, tiba-tiba langsung nggak baca salam, langsung ke dapur langsung. Allahu la ilaha illallah. Pasti lari, karena itu bukan suami. Jadi sunnah Rasul baca sebelum tidur baca ayat kursi, karena kata jin sendiri yang curhat kepada Abu Hurairah, kalau orang baca ayat kursi jin nggak bisa gangguin. Singkat kata, Rasulullah itu pemberani. Jadi kita kalau pengen ikut sunnah Nabi, jangan cuma ikut sunnah hadis dalam bentuk qauliyah, sifatnya belajar menjadi pemberani. Gimana bisa menjadi pemberani? Jadilah orang yang hanya berserah diri kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah. Emang ini butuh belajar dan dilatih. Satu lagi kisah pemberani. Mungkin malam ini sampai di sini aja dulu, kita cicil minggu depan tentang doa ini. Pemberaninya sahabat, namanya Abdullah ibnu Abbas. Saya mungkin pernah kisahin juga. Abdullah bin Abbas ini masa kecilnya pernah diajarin satu hadis oleh Nabi, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa'lam annan nas law ijtama'u ala ay yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak. Walau ijtama'u ala ay yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik. Rufi'atul aqlam wa juffatis suhuf. Ini harus kita hafal. Hadis untuk jadi pemberani. Wahai anakku, jaga Allah, Allah pasti jaga kamu. Jadi kalau pengen kita merasa insecure gitu, nggak perlu rasa takut, jaga Allah aja ketika kita senang, nanti Allah jaga kita ketika kita susah. Ketahuilah, semua makhluk ini kalau berkumpul pengen mencelakai kamu, mereka nggak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Dan kalau mereka pengen nolong kamu, mereka nggak bisa nolong kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah yang menetapkan semua, pena sudah diangkat, kertas sudah kering. Yakin aja dengan itu. Yakin mendarah daging dalam diri Abdullah ibnu Abbas. Sampai Rasulullah wafat itu masih dipegang oleh Abdullah. Suatu saat Abdullah udah dewasa, usia sekitar 20-an atau 30-an tahun. Dia pengen sholat asar di masjid. Pas waktu asar pergi ke masjid, kok masjid sepi, nggak ada yang azan, nggak ada yang ngimamin, nggak ada siapa-siapa. Kemana orang semuanya kok jalan-jalan pada sepi? Keluarlah dari masjid, Abdullah umumin, wahai kaum muslimin, kita sekarang udah waktunya sholat asar, ayo tuh sholat asar keluar dari rumah kalian. Jadi posting, nggak ada yang nge-like sama sekali. Malah followersnya banyak tapi nggak nge-like. Nggak ada apa nih? Pasti ada error kan ya? Ternyata ada satu orang yang komen, ya Abdullah, kami nggak berani keluar. Kenapa? Soalnya tadi ada singa masuk ke dalam kota, singa padang pasir. Benarkah itu? Benar. Di mana singa itu? Kata Abdullah, di ujung jalan. Oh ya udah, ntar tunggu. Cari sama Abdullah. Mana singanya? Oh, pas sampai ketemu ujung jalan, ada singa yang lagi berdiri tengah jalan kayak gitu. Kata Abdullah, dia mendekat dengan singa, bukan dari jarak jauh pakai halo-halo, dekat dengan singa. Wahai singa, ngomong nih sama singa. Lihat pemberaninya sahabat. Dan itu ahli Al-Quran, bukan cuma prajurit yang udah terlatih, ahli Al-Quran, ulama. Wahai singa, saya Abdullah bin Abbas. Jadi kenalan dulu. Saya Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Kamu adalah makhluk Allah. Kami pengen sholat menghadap Allah. Kalau kamu tak sama Allah, janganlah kamu mengganggu kami, pergilah. Singanya pergi aja gitu. Gak ada aung, pergi aja. Pas singanya udah pergi, Abdullah bilang, wahai kaum muslimin, keluarlah, singanya udah pergi. Pada keluar semuanya, ya Allah, pada jadi selebriti kan? Wah, ini benar-benar jadi headline hot news. Abdullah mengusir singa beneran. Jadi kalau ada istilah di Yunani hektor, penakluk kuda, ini hekna penakluk singa. Penakluk singa, bukan cuma penakluk kuda. Lebih dahsyat daripada hektor lah. Ada Achilles, ada Hector, ada Maximus. Ini mah tokoh-tokoh di film semua. Itu semuanya nggak ada apa-apanya dibandingkan Abdullah ibnu Abbas. Kita aja nggak pernah memfilmkan tokoh-tokoh hebat kita. Coba kita filmkan. Yang fiksi-fiksi versi Hollywood kalah jauh, nggak ada apa-apanya. Apa yang 300 apa?
Nah, yang Spartan misalnya. Wah itu mah kan cuma fiksi. Kalau kita 300 berapa? 303 ya? Berapa sih perang Badar teh? 313. Jadi teringat 212. 313 adalah kalau nggak tahu 212 berarti kalian masih muda. Kalau yang tadi ketawa pas 212 berarti udah tua. Karena itu udah film udah lama banget. Jadi 13 itu lebih keren daripada 300 Spartan loh. Cuma kita nggak bikin film, makanya saya bilang kita harus berdakwah dengan potensi kita. Ayo yang punya kemampuan bikin TV, film segala macam, ayo kita belajar dari hal yang kecil. Suatu saat kita bikin film 300 Badran. Apa itu? 300 ahli badar. Balik lagi, Abdullah ngumpulin orang. Udah ayo kita sholat asar. Ya Abdullah, kemana singgahnya? Udah pergi. Gimana musirnya? Jagalah Allah, Allah menjaga kamu. Pemberaninya salah. Masih banyak lah kisah-kisah pemberani yang berawal dari tawakal yang tinggi kepada Allah SWT. Tapi jangan coba-coba ini di kebun binatang ya. Saya mau pemberani lah. Datang kebun binatang yang di jalan di Taman Sari. Cari nggak usah singa-singa deh, yang kecil-kecil aja dulu. Cari musang gitu ya. Ternyata digigit juga. Oh belum, masih kayak cerita Rabi'ah Adawiyah. Nggak tahu benar apa enggak, tapi ini inspirasi juga. Ketika Rabi'ah lagi berzikir, hewan-hewan berkumpul di sebelah Rabi'ah, tapi datanglah seorang laki-laki, hewan itu pergi. Kenapa? Laki-laki ini ada dosa. Intinya dekat sama Rabbul Alamin, maka Allah akan tunjukkan alam